nih? Yang udah pada gajian, pasti udah segeran nih. Yang belum, sabar ya. Tetap semangat. Biar semangat, Joy kasih nih yang fresh-fresh. Pokoknya, something new deh. Nah, wisata air yang green gini nih, dijamin seru, fams. Bukan cuma membawa misi berenang untuk olahraga aja ya, tapi bisa juga untuk ketawa tiwi, cuci mata, sampai teriak-teriak. Wah, mantep kan? Fams, ngomongin tentang wisata mata air alias Umbul, Kabupaten Klaten emang nggak ada matinya. Gak heran kalau Kabupaten Klaten ini dikenal dengan nama Kota Mata Air. Nah, salah satu objek wisata yang populer adalah Umbul Pelem Waterpark. Bukan cuma buat remaja dan senior aja, fams. Anak-anak juga pasti happy parah nih, fams. Yang bikin Umbul Pelem ini ramai pengunjung tidak lain dan tidak bukan adalah harga tiket yang murah abis. Bahkan lebih murah dari sebungkus nasi rames. Dibanderol Rp8.000 pada hari biasa dan Rp10.000 untuk weekend. Harga yang bersahabat gini, bawaannya wah, pengen langsung ngegas aja, fams. Wait, bukan berarti harganya murah terus kualitasnya murahan ya. Jangan underestimate dulu, fams. Fasilitas di dalamnya 11-12 sama waterpark harga 50 ribuan loh. Yang nggak didapatkan di umbul-umbul lain adalah mandi busa ini nih, fams. Mandi busa, fams, bukan cuma mandi lumpur aja loh. Duh, berasa cosplay jadi sultan deh. Ala-ala berendam di bathtub berbusa gitu. Sensasi bermain di kolam mandi busa jadi salah satu wahana yang diminati para pengunjung, fams. Bukan cuma anak-anak aja nih yang bakal happy. Orang tuanya juga nggak mau kalah, fams. Busa ini terbuat dari busa sabun yang aman bagi kulit. Yang pasti nggak akan pedih di mata ya. Meskipun tergolong aman, tapi buat para orang tua tetap awasi anaknya ya, agar tidak terlalu dekat dengan pusat busanya. Oh iya, fams, busa ini nggak muncul sepanjang hari, fams. Dalam sehari, semburan busa ini akan muncul pada pukul 11 dan 1 siang. Kalau doi udah muncul, segera bergegas ke kolam busa ya. Soalnya tiap pertunjukan durasinya cuma 15-30 menit aja. Fams, Umbul Pelem dikelola dengan mengadopsi konsep waterpark. Jadi jangan heran kalau punya beragam wahana air yang seru yang bisa dicoba. Di sini kita bisa mengelilingi Umbul Pelem tanpa bikin capek. Yap, arus yang mengalir akan mendorong kamu untuk menempuh perjalanan tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Hehehe, gak heran, fams, kalau kolam arus ini sering disebut sama kolam malas ya. Sebelumnya, mohon maaf nih untuk bapak atau ibu yang sadar kalau udah gak muda lagi. Yuk, monggo, silakan melipir ke zona terapi ikan. Lumayan loh, Pak, Bu, selain bisa mengangkat sel-sel kulit mati atau kaki yang kapalan, ikan-ikan ini bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, menghaluskan kulit, dan bahkan mengatasi stres. Oh iya, fams, Umbul Pelem ini emang berada di sekitar pesawahan, jadi punya pemandangan yang cakep banget. Karena kolam pemandiannya bersumber dari mata air alami, jadi kualitas airnya ini nggak perlu diraguin lagi. Tetap jernih dan justru lebih menyegarkan. Kalau udah begini, pasti nggak ada jejak favoritnya nih di seluruh kolam ikan ini nih, fams. Yang jelas, nggak akan bikin pedih di mata. Pantesan aja, pengunjung Umbul Pelem ini banyak banget. Jumlah akan meningkat pada weekend atau momen liburan, fams. Pengunjungnya bukan dari Klaten aja, fams. Banyak juga warga Solo, Boyolali, sampai Yogyakarta yang ingin membuktikan kesegaran Umbul Pelem. Tutupnya jam 5 sore, fams. Tapi kalau udah jam segitu, sebaiknya buru-buru pulang deh. Bukan karena penunggu alam lainnya bakal marah ya, tapi pengelola akan menguras kolam-kolam ini setiap sore alias setiap hari. Gokil! Oke, fams, kita terbang ke Magelang ya. Masih yang something new nih. Nah, kalau kamu belum tahu kudapan ini, Joy kasih tahu deh. Ini namanya getuk bolen, fams. Getuk ini emang makanan khas Magelang, tapi getuk yang satu ini beda, fams, karena sudah dimodifikasi dengan balutan kulit pastry. Hasilnya, makanan jadul kelihatan lebih premium, unik dan cantik ya. Kalau kamu mau beli kudapan kekinian ini, tokonya ada di Jalan Diponegoro, Magelang. Topping bolen di sini juga sangat bervariasi loh, fams. Ada keju, pisang, coklat, kacang, dan lainnya. Yang unik sih, bolen dengan topping getuk. Kayak apa rasanya ya? Oh iya, fams, getuk adalah jajanan pasar yang dibuat dari singkong. Diolah dengan cara dikukus dan ditumbuk bersama gula merah. Terus diiris dan dikasih taburan kelapa parut.
Proses bikin getuk ini masih tradisional, fams, untuk menjaga cita rasanya. Supaya lebih menarik, getuk dikasih pewarna makanan, fams. Kemudian, dijual di pasar tradisional. Getuk dibungkus dengan daun pisang atau daun jati, fams. Wits, itu sih getuk jadul. Kalau getuk bolen, dijual dengan bungkus lebih berkelas. Keren ya? Kalau cara bikinnya, jelas beda dengan getuk tradisional. Tepung terigu, telur, gula, dan air es diaduk dulu, fams. Kalau udah rata, masukin margarin. Terus, adonan dicetak dengan mesin khusus. Pastikan adonan yang dicetak benar-benar tipis. Lalu, lipat berkali-kali, fams. Lipatan ini memberikan layer seperti pastry bolen pada umumnya. Wait, adonan juga harus dikasih tepung biar nggak nyatu lagi. Adonan selanjutnya dipotong dengan pisau pizza biar lebih rapi. Adonan bisa dipotong secara vertikal atau horizontal ya. Pokoknya sampai bentuknya lembaran gini, fams. Sekarang bentuk adonan jadi bolen. Biar bisa nempel, kasih telur di bagian ujung adonan. Masukin topping getuk di dalam adonan deh. Cukup pakai satu getuk aja, fams. Biar bolen ini nggak kesempitan. Hihihi. Kalau mau lebih variatif, bisa ditambah topping kacang, keju, coklat, durian, srikaya, dan stroberi. Supaya warnanya cantik, semprot pakai cairan khusus makanan. Getuk bolen ini bisa dimasak di dalam oven sekitar 30 menit, fams. Suhunya 180 derajat Celcius sampai matang. Nah, ini dia nih, getuk bolen yang udah jadi. Perpaduan rasa kuliner tradisional dan modern ini menghasilkan cita rasa yang beda. Rasa getuk bolen ini renyah dan gurih. Harga getuk bolen ini cuma Rp3.000 per buah. Cocok tuh, fams, jadi oleh-oleh dari kota 1000 bunga. Ngomongin soal getuk nih, ternyata ada sejarahnya, fams. Getuk hadir di Magelang saat penjajahan Jepang. Saat itu, masyarakat sulit menemukan makanan pokok. Kemudian, warga memanfaatkan singkong atau ketela pohon sebagai pengganti beras. Lama-lama, singkong makin berinovasi menjadi aneka cemilan. For your info nih, fams, getuk ini juga punya filosofi tuh. Getuk memiliki makna kesederhanaan. Intinya, fams, getuk mengajarkan kita untuk mensyukuri apapun yang kita punya saat ini. Filosofi ini erat kaitannya dengan ciri khas kota Magelang. Umumnya, getuk tradisional dibuat di pagi hari. Getuk enak dikonsumsi sebagai camilan menjelang siang hari. Uniknya lagi, getuk biasa dipakai untuk acara seserahan pernikahan, fams. Harganya sekitar 500 ribuan rupiah aja. Tapi tergantung varian dan modelnya sih. Fams, getuk juga masih punya variasi lain. Ini dia nih, getuk 3 warna Echo. Wait, fams, Echo bukan nama pemilik usaha getuk ya. Dalam bahasa Magelang, Echo ini artinya enak. Getuk Echo cantik banget tuh, fams. Warna-warni gitu. Warna-warni pada getuk Echo ada 3 lapis, merah, coklat, dan putih. Sekilas kayak kue lapis ya, fams. Getuk Echo dan getuk tradisional cara bikinnya gak jauh beda. Kalau singkong udah digiling halus, tinggal kasih pewarna aja. Iya, ini pewarna makanan yang aman dikonsumsi loh, fams. Kalau udah rata, adonan getuk disusun tingkat 3. Kemudian, potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah rapi, getuk Echo dikemas, fams. Tapi, kemas dengan plastik dulu ya, fams, untuk menjaga kebersihannya. Lalu, masukkan deh ke dalam kotak. Ngomong-ngomong nih, fams, getuk berbahan singkong ini banyak manfaatnya. 1 kilogram singkong ini bisa menghasilkan 3.000 kalori. Nilai gizi ini gak jauh beda dengan kentang. Singkong juga berkhasiat melancarkan pencernaan, menyembuhkan diabetes, sampai menjaga kesehatan jantung. Mantap! Kita lanjut ya, fams. Tas anyaman plastik jali macam ini belakangan makin banyak diminati karena warna dan bentuknya semakin modis, mengikuti perkembangan zaman. Bahkan, tas yang dulu identik dibawa ibu-ibu belanja ke pasar tradisional ini sekarang banyak disukai milenial dan wanita karir untuk berbagai keperluan resmi. Kelasnya udah bukan lokalan lagi, fams. Olivia Palermo, yaitu seorang sosialita, model, dan aktris asal Amerika Serikat yang terkenal karena membintangi MTV berjudul The City, juga pakai tas anyaman plastik ini. Terus, beberapa waktu lalu, seorang bule wanita yang lagi berlibur di Indonesia jadi viral karena tertangkap kamera menggunakan tas anyaman buatan Indonesia. Bukan ke pasar ya, doi pakai tas anyaman ketika sedang berada di mall dan lagi nongkrong cantik.
Tas yang bahkan udah masuk panggung Jakarta Fashion Week 2018 ini juga sering digunakan oleh artis kawakan Oki Lukman fans. Bukan cuma dipakai sekitaran Indonesia aja, saat melancong ke Jepang pun tasnya ikutan diangkut. Jelas kalau udah mendunia kayak gini, harganya udah bukan rupiah lagi, udah pakai kurs dolar Amerika, dirham, dan bahkan dolar New Zealand. Satu buah tas yang dibanderol dari harga puluhan ribu rupiah ini, kalau belinya harus nunjukin paspor, baru bisa dibungkus dengan menukarkan uang hingga 7 juta rupiah, fams. Saik! Namanya udah bukan tas yang nyaman lagi, fams, tapi woven plastic maxi bag. Nah, biar kamu nggak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk sebuah tas anyaman ini, kita bocorin aja nih tempat pembuatannya. Tas anyaman ini bisa didapatkan di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ada berbagai warna, bentuk, dan ukuran tas anyaman yang bisa kamu bawa pulang nih, fams. Mulai dari ukuran cimit sampai sebesar laundry bag ini, fams. Bahan baku tas ini terbuat dari tali plastik loh. Jenis tali plastiknya pun beragam. Ada yang berjenis kaca mambo, lurik, rotan sintetik, dan masih banyak lagi, fams. Ukurannya pun bermacam-macam, disesuaikan dengan dimensi tas yang akan dibuat. Soal kekuatan tentunya ini udah jadi jaminan ya. Berhubung terbuat dari plastik, jadi nggak perlu takut tasnya basah atau kehujanan. Hehehe. Langkah pertama untuk membuat tas anyaman plastik ini dimulai dari bagian bawahnya, fams. Nggak perlu menggambar pola atau desain tas yang diinginkan ya. Semua teknik dan gambaran ini udah terekam di tangan terampil para pengrajin ini. Pola anyaman standar vertikal dan horizontal dianyam secara selang-seling dengan ukuran sesuai kebutuhan. Kalau bagian dasarnya udah terbentuk, tekuk anyaman menuju ke arah atas. Masih sama kok. Teknik selang-seling vertikal dan horizontal jadi pola anyamannya. Wih, tangannya pakai kecepatan cahaya, fams. Cepet banget. Fams, gak ada perkat khusus berupa lem atau jahit-menjahit ya. Keterampilan dan teknik menganyam yang baik jadi kunci kekuatan dan kualitas tas anyaman plastik dari Yogyakarta ini. Wah, kalau hasilnya cantik banget kayak begini sih, gak heran deh, fams. Kalau orang luar negeri sampai jatuh hati. Fams, selain bentuknya yang unik, yang bikin bule kepincut adalah bahan pembuat plastiknya ini. Ternyata gulungan tali plastik ini terbuat dari plastik daur ulang loh. Oh iya, fams, Mbak Sheila dan beberapa pendukungnya dalam 1 bulan bisa menjual rata-rata 700 sampai 800 buah tas anyaman loh. Dengan memanfaatkan pasar offline dan online, beliau bisa meraup omset sekitar 100 hingga 200 jutaan per bulan. Emang kreativitasnya Mbak Sheila ini gak main-main, fams. Gak berhenti sampai di situ aja. Beliau juga menyulap tas anyamannya menjadi hampers. Wah, cakep juga nih. Jadi ide hampers untuk chamber ah. Hehehe. Fams, kita lanjut ke something new selanjutnya. Di Semarang ada jajanan yang unik banget, fams. Disebut burger bukan, disebut kebab juga bukan. Mirip-mirip martabak telur gitu sih. Tapi Akamsi alias anak kampung sini sih lebih mengenalnya dengan nama lumpia burger. Dinamakan lumpia burger karena bahan utamanya terbungkus dari kulit lumpia. Konsepnya kalau lumpia burger tuh kita kan dari Semarang, kita jual produk lokal lumpia, tapi kita gabungin burger kan western ya. Kita dari makanan barat itu kita gabungin jadi satu. Mas Alvin ini udah punya 11 outlet yang tersebar di sekitaran Semarang dan Jogja. Wah, hebat juga, fams. Ada 4 varian, sorry. Itu ada lumpia beef, lumpia chicken, lumpia sosis, sama lumpia sayur tuh cuman dalam sayuran doang. Gak mahal kok. Satu porsinya dibanderol dengan harga 7.000 sampai 13.000-an aja. Walaupun punya harga recehan, komposisi bahan yang dipakai ini cukup premium loh. Selain ada patty dari daging sapi asli, ada juga potongan selada lotus, makaroni, dan jagung manis. Setelah semua isi terbungkus, lumpia tinggal digoreng dengan margarin supaya lebih wangi. Proses menggoreng ini nggak memakan waktu lama, cuma sekitaran 5 menitan sampai kulit lumpianya benar-benar garing. Asli, fams, ini wangi banget. Hehehe, bener banget lagi. Kalau udah menginjak kepala 3 apalagi mendekati 4, sebaiknya stay away deh dari saus-sausan dan minyak-minyakan yang bisa menyebabkan kolesterol dan memicu penyakit jantung. Tapi kalau judulnya lumpia, sejauh mata memandang gak akan ada rebungnya ya, fams. Gak ada rebung karena kita bukan menghilangkan ciri khas dari lumpia ya, cuman
rebung itu satu pengelolaannya susah, yang kedua emang nggak banyak orang nggak minat sama rebung karena dari bau, dari rasa dan lain. Nah, ada angin segar nih buat kamu yang pengen banget nyobain lumpia. Buat yang gak suka sama aroma rebung, jangan khawatir fams. Wajar sih kalau laris manis. Jajanan ini emang merakyat banget. Harganya murah, rasanya juga enak. Perpaduan makanan luar dengan kearifan lokal ciptakan sensasi rasa yang menarik. Kapan lagi nih bisa makan lumpia dengan isian ala kebab dan hamburger? Hihihi. Oh iya, kalau nyari yang beginian cuma ada di sore menjelang malam hari aja nih fams. Fams, walaupun negara maritim, panorama di Indonesia gak hanya dari pantainya aja. Gunung-gunung di Indonesia juga memiliki pesona yang mengagumkan. Mulai dari pemandangan matahari terbit, tebing-tebing curam, padang rumput, hingga pemandangan cantik dari puncaknya. Nah, dari sekian banyak gunung di Nusantara, ada beberapa spot unik dan menarik akan kekayaan potensinya. Mulai dari potensi wisata, kuliner, hingga hasil kerajinan masyarakatnya. Oke fams, langsung aja kita terbang ke lereng Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada wisata air dengan kearifan lokal tapi rasa kekinian. Di Desa Pringgata, Lombok, seluncurannya dilakukan di saluran air. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Prosotan Abangan. Prosotan Abangan berbentuk parit sepanjang 5 km. Dibangun tahun 1890 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sarana irigasi bagi persawahan warga. Wah, umurnya udah tua banget ya. Tapi hebatnya masih kokoh bertahan hingga sekarang. Tuh, lihat tuh. Beberapa pengunjung mencoba meluncur di Prosotan Abangan. Seru banget. Beberapa nampak mencoba menggunakan ban, lalu meluncur berombongan seperti kereta. Asik nih. Aliran air yang cukup deras membuat laju saat meluncur menjadi semakin cepat. Adrenalin dijamin meningkat drastis, fams. Asiknya lagi, air yang mengalir relatif bersih dari sampah. Jadi makin betah deh main airnya. Oh iya fams, setiap musim liburan, Prosotan Abangan ini selalu ramai pengunjung. Soalnya murah meriah fams, dan dijamin bikin ketagihan. Seru banget soalnya. Nah fams, kalau kurang puas main seluncuran, kunjungin aja air terjun Benang Kelambu, salah satu air terjun terindah di Indonesia. Air terjun Benang Kelambu paling terkenal di Pulau Lombok. Lokasinya ada di sekitar kaki Gunung Rinjani, kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Mataram, fams. Fams, air terjun Benang Kelambu masuk dalam kawasan Geopark Rinjani. Tiket masuknya aja cukup murah. Untuk masuk ke dalam, kita bisa diantar ojek sekitar 10 menit perjalanan. Sampai deh. Fams, pastinya gak akan tahan nih untuk gak segera bermain air. Rasanya nyaman banget dan begitu damai. Aliran air dari atas nggak langsung jatuh ke dasarnya. Air akan jatuh terlebih dahulu pada tingkatan kedua yang berupa kolam alami yang terbentuk dari lempengan batu cadas. Bermain air di sini serasa di kolam pribadi ya, fams. Kondisi hutan yang masih terjaga membuat debit air terjun Benang Kelambu selalu stabil dan jernih. Makanya banyak juga loh yang memanfaatkan untuk diminum langsung, seger banget. Fams, siapa yang nggak tahu anak Gunung Krakatau? Salah satu destinasi wajib kalau lagi main ke Lampung. Kebetulan nih, ada festival budaya besar di Lampung. Di pintu gerbang Pulau Sumatera ini, setiap tahunnya rutin digelar Lampung Krakatau Festival. Acaranya rame banget, fams. Digelar untuk memperingati letusan bersejarah Gunung Krakatau yang terjadi pada 26 Agustus 1883. Yang paling menantang dari festival Krakatau sih, ada kegiatan tur mendaki ke anak Gunung Krakatau nih, fams. Wah, bikin deg-degan. Anak Gunung Krakatau muncul setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau. Sepanjang Januari hingga April 2020 aja nih fams, udah terjadi sekitar 12 kali aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Gak heran deh, kalau gunung ini jadi salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Oh my wow! Untuk mencapai anak Gunung Krakatau, para peserta harus naik kapal dari dermaga Bom Kalianda menuju Pulau Sibesi. Dari Pulau Sibesi, masih harus menyeberang dengan perahu. Pemandangannya indah banget fams! Ada 2 jalur pendakian menuju puncak anak Krakatau. Kalau udah sampai di puncak, dijamin takjub deh sama keindahan panorama alamnya. Keren banget, fams. Kalau nanti udah aman, jadi pengen kesana nih.
Fems, kali ini kita bergeser ke kaki Gunung Merapi di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Boyolali. Nah, di sini termasuk daerah penghasil bunga mawar, tapi bukan mawar hias, melainkan jenis canina merah dan putih yang diminati sebagai bunga tabur. Sayangnya, permintaan bunga tabur hanya pada waktu tertentu saja. Makanya, agar nggak terbuang percuma, bunga mawar kemudian diolah menjadi makanan dan minuman, berupa keripik, sirup, bahkan minuman teh, Fems. Nah, untuk cara pengolahan menjadi teh, pertama-tama mawar hasil panen dipisahkan dari tangkainya. Soalnya, nggak semua bagian bunga ini akan diolah, hanya bagian petal atau daun bunga yang berwarna merah aja. Karena kelopak bunganya ini justru menimbulkan rasa pahit. Pisahkan berdasarkan warnanya aja nih, Fems. Bagian bunga mawar yang akan diolah lalu dijemur di bawah matahari. Umumnya sih sekitar 3 hari sampai benar-benar kering. Baru deh disangrai di atas api sedang, sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong. Nah, jika mulai tercium aromanya, berarti teh mawar sudah siap untuk diangkat, dinginkan, lalu dikemas. Teh mawar sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet, jadinya aman dikonsumsi. Meski terlihat mudah membuatnya, kelompok tani desa Celuntang awalnya melakukan uji coba berkali-kali loh, sampai menjadi sempurna. Kualitas teh mawar dipengaruhi masa panennya. Bunga mawar yang dipetik kala kemarau adalah yang terbaik, Fems. Berwarna merah cerah dan hasil tehnya akan menjadi lebih pekat. Per 50 gram teh mawar dijual dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000. Tapi tanpa kemasan loh ya. Soal rasa tentunya beda. Masih dari kaki Gunung Merapi, Fems. Kita mungkin lebih familiar dengan roti tawar biasa yang dijual keliling atau toko-toko roti, ya kan? Namun, ada beberapa roti yang berbahan utama tepung terigu kurang mengandung serat dan menggunakan pengembang yang tidak alami. Kalau udah begini, sesekali cobain deh roti sourdough. Nah, sourdough ini adalah roti yang berbahan tepung sorghum organik dan ragi alami. Sourdough ini digunakan untuk mengganti mentega dan telur sehingga bebas dari lemak. Hasilnya nggak mengecewakan kok. Roti menjadi lebih lembut dan mengandung mikroorganisme yang baik untuk tubuh kita. Fems, roti sourdough ini dibuat menggunakan fermentasi ragi alami tanpa penambahan ragi instan maupun bread improver. Ragi alami sourdough ini bisa dibuat dari tepung gandum, buah-buahan, bahkan sayur-sayuran. Yuk, kita mulai nih buat roti sourdough-nya ya. Bahannya ada teh hijau, tepung terigu, sorghum, gula aren, ragi alami atau sourdough, dan gandum. Giling semuanya sampai halus. Selanjutnya, campurkan tepung terigu, gandum, sorghum, gula aren, dan teh hijau sebagai pewarnanya. Terakhir, masukkan sourdough. Aduk-aduk adonan menggunakan tangan dengan cepat. Tambahkan minyak kelapa, aduk kembali, tambahkan air jika perlu. Uleni hingga adonan menjadi kalis. Letakkan dalam wadah tertutup, lalu biarkan hingga mengembang. Adonan yang dibuat beraneka warna, Fems. Nah, jika sudah mengembang, timbang sesuai takaran. Bentuk deh bulat-bulat. Tumpuk beberapa adonan yang memiliki warna berbeda. Diamkan sejenak agar adonan menyatu dan mengembang. Lanjut, siapkan bahan lainnya, seperti pisang dan keju. Bentuk adonan sesuai dengan selera kamu ya, Fems. Jadi, penikmat roti gak bakal bosan. Tuh, lihat, ada yang berbentuk pizza, sampai roti lapis pisang. Fems, selain menggunakan teh hijau sebagai pewarna, kita juga bisa menggunakan bahan alaminya seperti buah naga, bit, wortel, hingga arang yang dibuat secara organik dan higienis. Tinggal kita masukkan ke dalam oven deh adonan rotinya. Proses pematangan roti sourdough ini dari awal sampai akhir lumayan lama, Fems. Butuh waktu sekitar 3 hingga 5 jam sampai roti bisa dinikmati. Duh, hasilnya menggugah selera ya. Pasti enak banget nih. Pantes kalau para pelanggan roti sourdough ini sampai rela ngantri, Fems. Selain rasanya enak, roti sourdough ini jauh lebih aman, sehat, dan mudah diserap tubuh. Roti sourdough ini juga tahan lama jika dibandingkan roti biasa, karena mikroorganisme baik yang ada di dalamnya menghasilkan senyawa antibakteri. Jadi, roti sourdough ini dapat disimpan lebih lama. Coba deh, pasti ketagihan. Anyway, Fems, salah satu daerah yang kaya akan sorghum ada di Nusa Tenggara Timur. Di provinsi ini, sorghum pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014.
Karena lebih tahan dengan cuaca panas, sorghum pun cocok dengan kondisi alamnya. Hingga sekarang, petani sorghum pun terus berkembang. Karena sorghum kini menjadi tanaman pangan. Dalam satu kali panen, petani sorghum bisa menghasilkan 30 ton lebih. Fems, kembali ke lereng Rinjani ya. Buat para pecinta kerajinan dari tanah liat, jangan lupa nih mampir ke desa Banyumulek, berjarak 14 km dari kota Mataram. Desa ini terkenal sebagai sentra gerabah di Lombok. Salah satu kerajinan gerabah yang terkenal dari sini adalah kendi maling. Unik kan namanya, Fems? Sebenarnya bentuk kendi maling ini sama seperti kendi pada umumnya. Cuma bentuk lehernya lebih panjang dan bagian atas kendi ini nggak bisa dibuka. Selain itu, ada lubang ukuran jari di bagian bawah kendinya. Nah, dinamakan kendi maling karena cara memasukkan air ke dalam kendi beda dari biasanya nih, Fems. Yaitu dari bagian bawah atau belakang kendi. Hal inilah yang bikin kendi ini disebut maling, karena airnya masuk lewat belakang gitu, Fems. Ada-ada aja, Fems. Yang bikin anehnya lagi nih, air yang dimasukin ke sini nih nggak akan tumpah saat kendi dibalikan dalam posisi sebenarnya nih, Fems. Malah airnya keluar dari corong kendinya. Wah, keren. Tuh lihat, wisatawan dari luar negeri aja sampai penasaran nih mau nyobain kendi maling. Penasaran sama kendi maling ini? Yuk, kita langsung cobain aja bikinnya. Awalnya, siapin tanah liat yang mau diolah, Fems. Tanah liat ini biasanya berasal dari daerah Lembar, Lombok Barat, Fems. Tanah liat yang sudah siap diolah dicampur dengan pasir kali halus yang sudah melalui proses ayakan. Campuran tanah liat dengan pasir ini untuk perekat tanah liat yang akan dijadikan kerajinan ini, Fems. Karena kalau nggak dicampur, tanah liat ini akan hancur saat melalui proses pembakaran. For your info nih, Fems, tanah pasir ini memiliki rongga yang besar sehingga pertukaran udara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, tanah pasir ini tidak lengket jika basah, sehingga menjadikan tanah pasir ini mudah untuk diolah. Lanjut, Fems, langsung bentuk bagian kendi malingnya ya. Biar gampang, pakai alat putarnya. Ambil tanah liatnya sedikit-sedikit, biar bagian dinding kendi malingnya terbentuk. Sip. Sekarang bikin bagian dalam kendinya. Bagian dalam kendi maling ini berbentuk kerucut, Fems. Dengan bagian ujung kerucut berada di dalam kendinya. Jangan lupa ya, dibuat lubang untuk jalan airnya nanti. Disinilah letak rahasia dari kendi maling ini nih, Fems. Air yang masuk dari bagian bawah kendi akan masuk melalui kerucut dan tersimpan di bagian dalam kendi. Makanya, air yang udah masuk ini nggak akan tumpah dan cuma bisa keluar melalui corong kendinya. Keren! Supaya kendinya halus, harus putar alat sembari mengoles tanah liat dengan alat penghalusnya, Fems. Wah, udah lumayan kebentuk tuh kendinya. Selanjutnya, bikin bagian atas kendi. Bagian atas ini nggak berfungsi sebagai tutup kendi, Fems, karena menyatu langsung dengan badan kendinya. Kan airnya masuk dari bagian bawah. Bagian atas ini hanya menjadi hiasan biar bentuk kendinya semakin cantik. Sekarang tinggal bikin bagian corong kendinya nih, Fems. Ini bagian paling penting, sebab kalau nggak ada corong, nanti susah ngeluarin air dari dalam kendinya. Biasanya butuh waktu lebih dari 3 hari untuk bikin satu buah kendi maling ini nih, Fems. Tujuannya agar tanah liat bisa mengering dengan sempurna sebelum memasuki tahap pembakaran. Wait, jangan lupa bikin lubang di bagian bawah kendinya, Fems, karena ini jalan masuknya air ke dalam kendi. Sip, udah jadi nih kendi malingnya. Sekarang waktunya pembakaran. Biasanya butuh waktu 1 jam sampai tanah liat ini bisa mengering dan terbentuk sempurna, Fems. Bahan bakarnya juga sederhana kok, cuma pakai jerami kering ini aja. Tara, udah jadi nih kendi malingnya. Cocok deh buat temenin istirahat setelah capek bikin kendi. For your info nih, Fems, minum air putih dari dalam kendi konon lebih baik untuk kesehatan loh. Tanah liat yang memiliki fungsi insulasi membuat air yang ada di dalam kendi ini menjadi sejuk dan segar. Fems, kendi yang umumnya terbuat dari tanah liat yang dibakar dan tidak digelasir membuat permukaan bagian luar pada kendi ini kasar. Tapi justru hal inilah yang membuat kendi unggul karena tidak ada proses penghalusan yang bisa berakibat pori-pori kendi ini tetap terbuka lebar. Pori-pori yang lebar ini menyebabkan udara luar yang mengandung oksigen mampu menembus masuk ke dalam kendi dan mempengaruhi kualitas air yang ada di dalam kendinya nih, Fems. Selain itu, jika ada bahan asing di dalam air seperti kotoran atau radikal bebas, maka bahan-bahan asing tersebut akan terserap oleh pori-pori bahan kendi sehingga berfungsi sebagai filter alami, Fems.
Ayo, siapa nih yang mau ganti tempat minumnya pakai kendi? Biar makin sehat, fams. Hahaha. Tuh, fams, gak kerasa nih. Udah ditambah jam tayangnya, tapi masih kurang aja. Padahal masih banyak nih kisah-kisah menarik yang mau kita sajikan di pagi hari ini. Tapi nggak apa-apa kok, besok kita lanjut lagi ya. Jangan lupa tonton terus Ragam Indonesia. Cintai Indonesia dengan segala keberagamannya. Salam Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.